Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Sintiasari dengan NIM 2510598. Saya dari program studi keperawatan dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai penyakit apendiksitis. Apa sih itu apendiksitis? Apendiksitis adalah peradangan pada appendix vermiformis atau umbai cacing yang merupakan penyebab paling umum dari abdomen akut dan bedah darurat. Nah, seperti yang kita tahu, apendiksitis atau dengan sebutan lain adalah usus buntu. Nah, apa aja sih penyebabnya? Penyebab utamanya itu karena infeksi bakteri dan sumbatan lumen appendix oleh fekalit atau batu feses, hiperplasia jaringan limfe, tumor, atau cacing. Bisa juga ada faktor resiko lain, yaitu diet rendah serat dan konstipasi kronis. Patofisiologis dan gimana sih alur penyakitnya? Jadi, itu diawali ketika lumen tersumbat dan produksi mukus terhambat. Terjadilah tekanan intralumen di dalam appendik meningkat. Nah, tekanan tersebut itu menghambat aliran limfe atau darah sehingga terjadi edema dan ulserasi di dinding appendix. Kalau misalkan ini nggak segera ditangani, maka si bakteri ini tuh akan menembus dinding, sehingga terjadi kematian jaringan atau gangren, dan pada akhirnya pecah atau perforasi. Apa aja sih tanda dan gejalanya? Tanda dan gejalanya itu biasanya tuh ada nyeri khas. Nyeri khasnya itu biasanya bermula tuh di sekitar perut atau pusar umbilikus, lalu berpindah ke kuadran kanan bawah di titik MC Burni dalam 2-12 jam. Nah, ada juga gejala yang menyertainya yaitu mual, muntah, anoreksia, dan demam ringan. Lalu ada tanda khusus. Yang pertama adalah tanda Rovsing, tanda Bloomberg, dan uji PSOS atau oblurator. Tanda Rovsing itu biasanya nyeri kanan bawah saat perut kiri bawah ditekan. Jadi ketika kita menekan perut kiri, yang sakit itu adalah perut kanan. Lalu ada tanda Bloomberg, yaitu nyerinya adalah ketika setelah ditekan baru terasa nyeri. Lalu uji PSOAS atau oblurator. Ini tuh nyeri saat paha digerakkan atau direnggangkan. Pemeriksaan penunjang itu biasanya ada dua pemeriksaan diagnostik. Yang pertama adalah pemeriksaan laboratorium, yang kedua adalah pemeriksaan radiologi. Yang pemeriksaan laboratorium itu biasanya dilakukan cek darah dan melihat jumlah leukosit atau sel darah putih apakah meningkat atau lebih dari 10.000 dan peningkatan CRP. Lalu ada pemeriksaan radiologi, yaitu dilakukan USG, utamanya untuk wanita. Lalu ada CT scan untuk melihat pelebaran apendiksitis lebih jelas. Komplikasinya itu ada peritonitis atau infeksi rongga perut dan abses. Apa aja sih penata laksanaan medisnya? Biasanya kalau untuk penderita apendiksitis ini akan dilakukan appendiktomi atau yang disebut dengan pengangkatan appendix terbuka maupun laparoskopi. Lalu ada tindakan medis. Tindakan medis yang pertama adalah dilakukan pemberian antibiotik dan cairan IV. Yang kedua ada puasa sebelum operasi, dan yang ketiga adalah memposisikan pasien semivolar pasca operasi untuk kenyamanan. Lalu ada pencegahannya. Pencegahannya itu ketika sudah dilakukan operasi, kita edukasi pasien untuk diet tinggi serat dan konsumsi air putih minimal 8 gelas sehari. Nah, apa aja sih asuhan keperawatannya? Setelah kita melakukan pemeriksaan penunjang, lalu melihat kondisi pasien, bertanya apakah nyeri dan pemeriksaan fisik tersebut, kita akan mendiagnosa. Yang pertama atau yang sering biasanya terjadi itu adalah nyeri akut dan hipertermi. Itu karena proses infeksi. Nah, yang kedua itu adalah kekurangan volume cairan atau dikarenakan
mual dan muntah, lalu ada ansietas. Ansietas itu kecemasan pasien sebelum melakukan operasi karena takut. Lalu ada intervensi. Intervensinya itu yang pertama adalah memanajemen nyeri, memberikan edukasi teknik relaksasi, nafas dalam atau seperti kompres hangat dan kompres dingin, dan mengkolaborasi analgesik atau pereda nyeri. Kemudian ada pemantauan TTV, status hidrasi. Lalu yang ketiga ada edukasi persiapan operasi untuk menurunkan ansietas. Sebagai kesimpulan, kunci keberhasilan penanganan apendisitis adalah deteksi dini dan tindakan bedah yang cepat untuk mencegah perforasi atau pecahnya usus buntu. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.